Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita muhasabah untuk mengetahui tentang kualitas kehidupan kita dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam setiap harinya. Bahwa terkadang kita menjumpai sebuah fakta ya. Kita mungkin telah berbuat baik kepada seseorang, telah menolong kehidupan seseorang, yang mungkin seseorang itu memang berada di bawah kita dalam pengetahuan, dalam ya urusan duniawi, kemudian kita tolong, kita santuni. Tapi balasannya terkadang atau kadang-kadang ya, tidak semua tentunya, itu justru memberikan reaksi yang tidak kita sukai, apakah melalui lesannya atau tindakannya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang ditolong itu kemudian justru berbalik, malah membuat sesuatu yang tidak baik. Itu kalau dalam pepatah lama misalnya seperti melepaskan anjing yang kejepit, kan gitu. Nah, disinilah seorang mukmin perlu sadar bahwa kehidupan ini kadang-kadang perlu diuji ya. Jadi kualitas ibadah kita itu memang perlu diuji, perlu dites begitu. Salah satunya, betulkah ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini telah mampu membentuk perilaku pemaaf dan bijak dalam menghadapi orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Ini hanya orang-orang yang diberi petunjuk ya yang bisa bersikap seperti ini. Karena secara naluri, terkadang kita menjadi emosi. Ketika sudah merasa berbuat baik, sudah menolong begitu, malah kemudian dibalas dengan sesuatu yang tidak sepatutnya. Jangankan seperti saya, seperti saudara-saudara sekalian yang hidup di akhir zaman ya. Pernah suatu ketika, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita kenal bahwa beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sabar, iya, dermawan, iya, pokoknya hampir semua nilai-nilai keutamaan ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, salah satu ujian yang pernah menimpa Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika anak kemenakan Bibi Siti Aisyah Ummul Mukminin, namanya sahabat Mistah bin Usasah. Jadi ada nama orang Mistah bin Usasah, ini adalah anak dari bibi Rasulullah atau istri Rasulullah. Mistah ini sebetulnya, mohon maaf nih ya, dia orang yang miskin. Miskin ya bodoh kan gitu. Karena itu semua kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dari urusan makan, pakaian, semua kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, suatu ketika Mistah bin Usasah ini bikin ulah. Dan ulahnya tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Ia memfitnah Ummul Mukminin, bahwa Ummul Mukminin melakukan perbuatan zina. Membayangkan ini, fitnahnya ini luar biasa nih. Jadi menuduh, memfitnah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin melaksanakan zina. Bahkan dia juga tuduh bahwa Siti Aisyah bersekongkol, berserikat, bergabung dengan aliran-aliran yang ketika itu memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bayangkan bagaimana emosinya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar perbuatan Mistah seperti itu. Dia orang yang lemah, dia ditolong, diselamatkan, dibantu kehidupannya, tapi tiba-tiba dia melakukan sebuah fitnah besar. Maka begitu berita itu tersebar, Abu Bakar As-Siddiq langsung menjumpai si Mistah bin Usasah. Dan dengan nada marah dia berkata, "Hai Mistah, mulai detik ini, aku tidak akan lagi menanggung kehidupanmu. Aku tidak lagi bertanggung jawab akan makanan, pakaian, tempat tinggalmu. Terserah, kamu mau hidup bagaimana." Ini kita bisa gambarkan, Abu Bakar itu jarang marah. Tapi sekali marah seperti ini. Nah, dalam selang beberapa waktu, setelah kasus ini terjadi, ya, Allah menurunkannya, Quran surat
An-Nur, surat yang ke-24. Pada ayat ke-22. Nanti silahkan bisa dibuka dalam Al-Quran kita. Terutama pada penggalan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbunallahu lakum. Saya ulangi, penggalan ayat itu bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Artinya begini, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah. Begitu hebatnya para sahabat tempo dulu. Begitu ayat ini turun kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq dengan begitu sigap, langsung dia temui kembali Mistah bin Usasah itu. Dia mencabut ngomongan yang ia ucapkan beberapa hari sebelumnya. Dia kembali mengatakan bahwa seluruh kehidupan Mistah bin Usasah akan dia tanggung, baik dari makan, pakaian, dan seluruh kehidupannya. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq yang telah dikuasai oleh emosi, karena ketidaksukaannya terhadap fitnah besar itu, luluh seketika ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan dan memberikan harapan tentang bagaimana Allah mengampuni, memaafkan bagi orang-orang yang suka memberi maaf. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling tidak kita menjadi tahu bagaimana menghadapi situasi ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti Mistah bin Usasah. Karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba yang dikasihi Allah, ya, di antara hamba-hamba yang disayangi Allah, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi itu dengan haunan, dengan penuh kesederhanaan, penuh kebersahajaan. Walaupun dia punya, dia tidak tunjukkan kekayaannya. Walaupun dia pandai, dia tidak tunjukkan, tidak sombongkan kepandaiannya, dan lain sebagainya. Haunan, tengah-tengah. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila ia diajak berdebat, berbantah, berselisih dengan orang-orang yang bodoh, dia tinggalkan dengan kata-kata yang selamat. Dua ayat yang saya sampaikan pertama dalam Quran surat An-Nur ayat 22 dan surat Al-Furqan ayat yang ke-63 ini mudah-mudahan akan menjadi nutrisi bagi jiwa kita, akan menjadi kekuatan bagi mental kita di saat kita menghadapi kondisi situasi yang tidak membuat kita enak, membuat kita ridho. Terutama adalah menghadapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kadang-kadang tidak tahu diuntung. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak kebaikan-kebaikan yang telah kita kumpulkan dari waktu ke waktu. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.